Ya. Ayo, Hafiz, Anjun, sambil nunggu yang lain ya. Oke, mungkin aku tanya kabarnya dulu deh teman-teman. Dari Asman dulu, Asman. Gimana kabarnya Asman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah mulai masuk ya? Udah Hari kedua berarti. Apa pertama? kedua. Udah ngapain aja sekolah? Langsung pelajaran kan Hmm, itu? enggak langsung. Ngapain? Masih biasa basa-basi. Ada bahasa basinya ya. Iya, Oke, oke. Oke, terus Hafiz. Apa kabar, Fiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hafiz juga udah masuk. Ya. Udah. Oke. Lanjut ada Rusdi. Apa kabar Rusdi? Baik Kak. Baik, Alhamdulillah ya. Rusdi udah masuk sekolah juga. Sudah Kak, baru masa MPLS tapi Oh, kamu ini kelas berapa sekarang? kelas 10. Oh, baru masuk SMA ya Rusdi. Iya, baru masuk. Gimana MPLS-nya disuruh ngapain aja? Cuman kelas maksaan doang Kak. Oh, nggak yang aneh-aneh disuruh bawa barang apa gitu. Ya. Oh, Enggak. sekarang udah gak zamannya gitu ya, guys. Iya. Dulu, dulu kakak disuruh bawa makanan yang tapi pakai clue. Contohnya apa ya? Lupa deh kakak. Itu terus disuruh minta-minta tanda tangan kakak kelas. Di zaman-zaman penjajahan itu. Terus ada Kananta. Apa kabar Kananta? Baik Kak, Baik. Kananta masuk sekolah juga udah? belum. Sebelum? Kapan masuknya? Tanggal berapa ya tadi? 17. Oh, lusa. Iya, 17 kan ini 2 hari lagi. Iya. Oke, belakang sendiri. Sada Arjun. Nah orangnya. Jun. Nah, gimana Jun? Sehat Jun? Hah? Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Yo, Ada sama aja. sama aja. Sehat terus berarti ya. Udah sekolah lah Jun? Udah masuk sekolah? Hmm, dah. Oke. Oke, hari ini hari Kak, Kak, Hmm. boleh ini nggak? Codingan yang kemarin itu tempat saya itu udah saya run tapi tetap hitam Kak. Itu gimana? Oh ya, oke oke, boleh disiapin deh guys teman-teman. Kita debugging dulu deh sebelum lanjut. Oh, ya. Hari ini kita tetap lanjut ya. Jadi prototype ke MVP. Kemarin kan prototype bikin layarnya, cuman masih belum selesai ya. Ini ke MVP. Share screen dulu. Oh nanti dulu deh Rusdi, kakak mau jelasin materinya dikit dulu. Hmm. Yang lain juga boleh nyiapin VS Code-nya ya, biar nyiapin. Kakak juga siapin VS Code dulu. Oke, jadi hari ini materinya tetap ya teman-teman ya. Sebenarnya cuman kayak lanjut materi, lanjut bikin programnya aja, cuman judulnya prototype ke MVP. Nah, materi atau teori yang kakak belikan di sini adalah umpan balik teman-teman. Jadi
apa namanya aplikasi itu kan skala gunanya adalah banyak orang ya teman-teman ya, bukan kalian sendiri yang pakai. Dan selera serta kebutuhan orang-orang itu berbeda sesuai dengan segmen market masing-masing. Nah, kenapa? Makanya itu di kayak di Play Store atau di apa ya teman-teman di Steam kayak gitu. Kalau kalian lihat pasti ada kolom komentar. Atau developernya biasanya nyiapin eh, apa ya form khusus ya untuk memberi masukan kepada developer. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, itu adalah salah satu cara agar aplikasi yang kita bikin atau eh, game atau dan lain-lain itu semakin cocok dengan pengguna teman-teman. Tuh, contohnya misal tidak nyaman untuk membuka pengaturan waktu dan aplikasi secara bergantian, aplikasinya berfungsi tapi desainnya membosankan. Itu adalah masukan-masukan. Cuman nggak semuanya memang harus didengar ya. Tuh. Cuman kalau memang yang memberi masukan itu banyak dan sama konteksnya, itu adalah sebuah bentuk urgensi teman-teman harus mempertimbangkan perbaikan aplikasi. Gitu ya. Nah, apakah aplikasi dengan ulasan ini udah MVP? Ya. Jadi, MVP kemarin kan ada namanya prototype dan ada namanya MVP. Prototype itu adalah tampilannya aja teman-teman, tapi belum bisa terlalu digunakan. Nah, MVP itu adalah versi final yang udah bisa digunakan, gitu. Jadi fitur-fitur dasarnya aplikasi kita kemarin kan untuk ini ya teman-teman ya. Apa deh bikin aplikasinya lupa. Maka kita bikin apa guys? Notes ya? Apa-apa ya? Yo bikin aplikasi apa? Oh, Rovier. Nah, bikin Rovier atau bikin indeks untuk detak jantung ya. Nah, jadi berarti artinya aplikasinya bisa hari ini tujuan goalsnya hari ini aplikasinya udah bisa nentuin indeks jantung penggunanya ya. Hmm. Oke, sebelum nanti masuk ke ini teman-teman, mari kita berbagi. Boleh dibuka ya, eh login dulu. Nara baru login juga. Clarissa mana ya? Clarissa. Nah, kakak chat Clarissa ya. Eh, oke. Ayo dibuka face code-nya teman-teman. Dicoba. Ayo login Jun. Ada Jun. Nah, kita mobile development ya. Terus Rovier. Yang nomor 4 ya teman-teman ya. Nah, nanti nanti harusnya di copy ya. Kan ada nomor 4 nanti di copy.
ke nomor 7, di copy lagi kayak gitu. Cuman daripada kita ribet ngopi buat pindah, nanti yang nomor-nomor selanjutnya aja di tentang submit gitu aja guys. Kayak ceknya yang di nomor 4. Kita kemarin ngerjain di main ya. Nah, coba di running guys. Nah, kemarin hasilnya kayak gini ya. Masih belum bisa next, tapi udah bisa ngetik-ngetik. Tuh. Oke, coba boleh ini yang error-error nih, Rusdi. Boleh share screen. Sebentar guys ya. Kakak ambil minum bentar. Oke. Nah, coba kakak lihat kodenya dulu Rusdi. Oh ya, sebentar, Kak. Ini Kak, gini. Di bawah, coba di bawah. Kalau hitam. Coba scroll ke bawah. Ya, gini, Kak. Ya, coba bawah-bawah. Lagi-lagi. Oh, bentar ya. Eh, Play add widget, save import. Nah, oh, add widget, label, add widget lainnya. Udah bener ya? Apa ya? Coba agak ke atas lagi. Rusdi. Kak. Coba agak ke atas. Oh, oh, nah. Oh ini, super initnya. Nah, Kak. Nah, di ini ada sebelum init itu ada underscore-nya 2 kali, setelahnya juga 2 kali. Oh iya, benar. Nah, Nah, yang ini juga sama. oh, Itu di close dulu aja yang lagi running. yang mana, Kak? Oh iya, ini. Ya, Oh ya udah. Oke. oke. Ya, Nah, coba. Tapi kok merah ya, Kak? Ini jadi merah. oh, ada titiknya tuh kehapus tadi. Super dalam kurung terus titik. Oh ya, di bagian Ya, setelah dalam kurung, setelah kurung. Nah, ada titik. Nah, ini oke, masih merah. bentar, bentar. Nah, udah Oh enggak, udah enggak. loading lah. Udah. Oke, mantap. Yes. Yang lain gimana, guys? Oke. Aman?
Oke, kalau pada aman, aku mau lanjut. Jadi jadi kan itu ada tombol startnya nggak di tengah ya, guys, ganggu banget ya. Tombol next kok. Start. Nah, caranya biar next. Di boxnya. Nah, kita pakai size hint di box layoutnya. Nah, ini kan size hintnya udah pas nih ya, ukurannya kan udah pas. Kalau teman-teman mau atur, jadi yang ini tuh lebar, yang ini tinggi. Kalau mau dikecilin ya boleh, diatur terserah boleh. Terus biar dia di tengah teman-teman, ini ditambah satu parameter, namanya itu post hint, post underscore hint, sama dengan, nah, jadi kan X-nya itu kita mau di tengah, cuman dia-nya itu kita mau agak atas dikit, ya kan? Berarti X-nya sama ini, eh, koordinatnya XY. Jadi X-nya di center X, koma, Y-nya di 0,5. Nah, kayak gini doang. Gini udah di tengah, guys. Dulu. Salah. Post hint. Oh, sorry, guys. Bukan pakai kurung. Ini yang post hint pakainya kurung Kurawa ya. Kurung Kurawa atau kurung keriting. Nah, ini pakainya, nah, pakainya titik dua. Nah, jadi center X di setengah. Tuh, X-nya di setengah. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, tinggal ngasih jarak ya. Tinggal ngasih jarak antara button sama si inputnya. Nah, kakak, sekalian deh, kasih jarak sekalian. Nah, ngasih jaraknya itu cukup pakai namanya ini guys. Bentar. Namanya padding dan spacing. Nah, di sini di box layout tuh kita kasih. Nah, padding itu kanan kiri ya teman-teman ya. Kasih padding ya. D-nya 2 ya. Paddingnya mungkin 8. Spacingnya. Nah, padding sama spacing ini disesuaikan sama kebutuhan. Ini kakak ambilnya 88 aja gitu ya. Jadi yang ditambahin di button yaitu post hint atau position hintnya itu di center. Center X-nya di 0,5 biar di tengah. Nah, buat padding sama spacing itu bebas. Itu buat jarak. Kalau spacing itu jarak antar elemen, teman-teman. Nah, tuh. Nah, jadi ada jaraknya nih. Cuman 8 pixel doang kakak ngasihnya. Kalau dirasa kurang lebar jaraknya, nah bagian spacing ini bisa ditambahi. Misal ke 12. Jadi tambah dikit lagi ya. Tambah dikit, yes. 12. Nah, kayak gini. Nah, padding itu apa? Padding itu yang, jadi kan ini kotak nih, guys. Nah, jarak jarak kotak ini ke luar nih. Jadi ini kayak ada sedikit celah. Ini 8 pixel nih. Oh. Coba-coba aja angkanya, boleh dicoba-coba. Ini sama ini ya tadi. Nah, coba deh, silakan dibikin rapi aja seleranya teman-teman. Karisa kemana ya? Pada sekarang. Kak,
Ya, ya. Kayaknya kayaknya aku kehilangan file main aku deh. Oke. Aduh, gak tahu gimana. Ini kakak anu di Gidok dulu ya. Update di Gidok. Oke, terima kasih. Akhir-akhir ini ekstensinya gampang. Ini guys, gampang gampang hilang kodenya. Jadi di backup backup ya, ditaruh di Gidok atau Oke, di terima kasih. apa. Wait, wait, wait. Nah, itu ya di link di chat ya, Oke, Kananta. terima kasih, Kak. Oke. Langsung dicoba ya, teman-teman ya. Kalau error boleh ngomong kakak. Tahu dicari dulu errornya ya. Kananta, tutor sebelumnya Kananta siapa ya? Tutor aslinya ya? Apakah sekolah asli Kak? Eh, Iya, tutor aslinya. Lupa kakak. aku juga lupa. Cik, Hari apa? Hari apa? Michael yang tadi. Oh, Kak Michael. Ya, Oh, Michael. Hari? harusnya tadi kayak hari Rabu sekali aja, tapi kelewatan itu juga. Oh, Rabu. Oke, lanjut dulu deh, lanjut dulu. Oke. Satu menit lagi ya, teman-teman. Kita lanjut di next layar yang selanjutnya. Ada 3 layar ya kemarin ya. Nah, cari dulu catatannya.
Oke, nih bisa lihat ya. Kemarin kita bikinnya ini ya, teman-teman ya, kayak gini, yang layar pertama. Nah, layar kedua itu kita cek aja di sini instruction. Nah, yang layar kedua itu ada inputan untuk tes satu ya. Ini, measure you pulse for 50 seconds. Ya, jadi eh, setelah apa penggunanya daftar, masukin nama sama masukin umur, pengguna disuruh memasukkan denyutnya di awalnya ya, dihitung dia 15 detik dapat berapa. Berarti kalau misal kakak bisa gambarin desainnya nanti di bawah sini. Ini tes satu. Nah, kurang lebih seperti ini terus ada tombol next ya di sini ya. Berarti kan gampang ya teman-teman ya. Kita tinggal ganti dikit-dikit aja sama copy-copy aja. Kayak gitu ya. Oke, kita balik lagi ke main. Nah, nah, jadi untuk Kivi itu satu layar adalah satu kelas. Jadi kalau teman-teman mau nambah layar, kita nambah kelas. Kita bikin kelas namanya Pulse ya. Yang kedua, eh ini ya. Oh, ini udah bikin ya kemarin, guys. Pulse ini ya. Dilanjut aja di bawahnya kalau gitu. Nah, yang pertama adalah sama ya, instruksi. Nah, teman-teman bisa ambil aja dari sini. Set ini ya. LBL label ini. Nah, taruh sini. Thread. Nah, cuman ini bisa diganti teman-teman. Ya, diganti yang TXT T1. TXT T1. Gitu. Habis itu input ya. Nah, inputnya, nah, nah ya. Ini ya. Nah, ambil ini aja boleh teman-teman. Tiga ini kan. Sorry ya. Kita ambil dari layout name. Nanti tinggal diubah-ubah variabelnya aja, di copy, taruh di sini ya. Jadi label name, save input name, line name ini. Nah, ini diubah aja teman-teman ya. Misal inputnya kan apa nih namanya ya? Input the result ya. Input the result ini diganti input the result. Nah, input the result. Ini label name diganti, mungkin pakai namanya label input. Oh, sorry, result 1. Tuh, input result 1. Layout result 1. Oh, terus result 1. Ini juga result 1. Ini result 1 juga. Ini juga result 1. Nah, gitu. Enak ya. Orang di desainnya aja kita bisa kopas, guys. Di sini kita juga kopas aja, terus diganti dikit-dikit. Nah, terus tinggal outer. Nah, karena dia itu cuman button sama ini dibikin dulu deh. Dibikin dulu deh.
Gimana, guys? Apa sudah siap? Kita lanjut dulu ya. Tinggal outer sama button ya. Ini tinggal copy aja juga, teman-teman. Ya, copy aja. Tuh, paste. Nah, kalau button kan nggak ada yang kita ubah, atau teman-teman mau ubah kalimatnya, kalau mau bukan next apa gitu. Bebas. Nah, terus outer ini juga teman-teman bisa ambil. Ya, ambil-ambil aja, guys. Taruh di sini. Tinggal di add ya kan, outer, add widget, mulai result 1. Sorry, sorry. Label dulu ya. Label, mulai result 1 sama button. Nah, cuman teman-teman belum bisa di running. Kenapa? Karena nanti yang muncul adalah layar pertama atau INSTR, instruction. Cuman ini diselesaikan dulu, nanti akan kakak ajarin screen manajernya gimana. Kalau ada yang ditanyain bisa kabari ya. Oke, lanjut ya. Nah, loh, ini aku kakak udah daftarin di ini. Ini guys ya, udah kakak daftarin nih ya. Screen yang kedua di build app ya. Caranya daftarin sama kayak yang sebelumnya nih, sama. Cuman kelasnya beda ya, ngikutin ya, full screen. Kayak kemarin udah ya. Terus dikasih nama nih, gitu untuk tanda. Tuh, silahkan ini ditambahin. Nah, terus tinggal bikin gimana caranya agar saat buttonnya diklik itu pindah layar, ya kan? Nah, itu caranya teman-teman. Ada event di button itu namanya on press, gitu.
Cuman teman-teman harus bikin definisi dulu fungsinya. Oke? Jadi di kelas instruktur atau layar pertama, teman-teman bisa ke bawah sini, tambahkan fungsi namanya next, ya. Sap. Nah, isinya sederhana next itu teman-teman. Jadi dia cuman eh, bikin ini, self, ya, self, ya, manager, current. Tuh. Nah, manager ini apa? Manager ini dari apa namanya teman-teman? Dari screen manager ya. Itu. Manager ini dari variabel screen manager yang udah kita import current. Nah, kita ganti ke nama kedua. Nah, nama nama apa? Kita ganti ke nama layar tujuannya. Nah, tujuannya kan pulse nih, ya kan? Berarti yang kita isi adalah self manager current, kita ganti ke pulse gitu. Nah, terus tinggal ditambahkan di bawahnya button btn on press dalam kurung next gitu. Jadi nanti pas buttonnya di press atau diklik ya, dia akan lanjut ke dia akan memanggil fungsi next di mana dia akan menyeting eh, current manager atau layar yang sekarang yaitu ke pulse di mana pulse itu layar kedua kita teman-teman. Kayak gitu. Ini udah bisa dicoba. Ya, coba dulu ya. X1 positional argument but kok tuh. Oh sorry, salah guys, salah guys. BTN on price sama dengan gini, self next. Salah kakak, lupa. Nah, nah, tuh. Nah, lah dia geser tapi hilang guys. Nah, pulse kakak kurang apa? Udah di, oh kurang, oh pulsnya kurang ini guys. Self at widget outer. Nah, nah next, tuh, indah, gitu ya. Nah, kakak split biar teman-teman Pak tahu. Jadi tadi yang kakak tambahin ada di bagian pulse, terus di bagian instruction, instruction ya, layar pertama, kakak tambahin ini ya, next sama on press. Itu silahkan diterapin ya teman-teman ya.
Oke, boleh dicoba ya, teman-teman. Dites nextnya. Terus kita nanti bikin layar-layar selanjutnya. Cuman ini teman-teman untuk bikin layar selanjutnya, aku kasih desainnya dulu. Terus kalian nyoba ya, nyoba bikin sendiri. Jadi kurang ada 2 layar ya. Kak, kak, Iya. kak. Hmm, Ini tempatku langsung ke close ya kak. Ini langsung. berarti coba. Enggak. Aku running. Heeh. Cuman ini langsung ke close ininya. Errornya apa nih? Coba digedein Hmm. terminalnya. Nah, full SCR has no attribute input name. Coba, bentar. Errornya. Full SCR objek has input name. Nah, kamu cek dulu di full SCR ada yang salah nggak input name. Nah, namanya itu kan punyamu udah kamu ganti nih. Anu, terus di ke input result. Berarti yang ini juga input result. Oh, oh iya. Terus teksnya diganti nih ya, jadi input juga nih. Oke udah. Nah udah. 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 Oke, sip. Terima kasih kak. Saya juga kayak gitu Kak, ke close. Oke, boleh. Asman, Yasmin. Apa errornya Asman? Nggak kelihatan errornya Kak. Oh ini, is already has a parent itu berarti kamu add-nya 2 kali. Add-nya. Di full screen coba. Nah, bentar, hop. Outer label. Nah, ini kedua ya, 2 kali nih, kedua nih. Oh iya. Nah,
Makasih Kak. Oke, teman-teman, bentar ya. Oke, ada lagi guys yang masih error. Nah, terus kita lanjut ya. Berarti teman-teman udah punya gambaran kan gimana cara bikinnya, terus gimana cara dia bisa next gitu. Jadi stepnya sama teman-teman ya. Nanti kalau bikin layar baru, teman-teman bikin apa namanya kelas, terus didaftarin ke SC, Skill Manager, dan bikin next ya. Bikin fungsi next di kelas sebelumnya atau layar sebelumnya, lalu diberi fungsi on press kayak gitu. Nah, di sini itu masih ada dua layar teman-teman. Nah, layar ketiga itu yaitu ini ya. Dia disuruh melakukan 30 squat di selama 45 detik. Ini layar ketiga. Layar keempat itu ada dua inputan gitu. Nah, layar ketiga itu isinya cuman tulisan sama tombol next. Nih kakak desainin ya. Nah, layar ketiga. Cuma nanti kita kasih kayak detikan gitu ya. Cuman setelah ini aja. Ya, dia tulisan di sini. Sama nanti ada tombol next ya. Nah, ini atur lah ya. Senyamannya teman-teman. Loh, kok hilang? Warnanya hitam ya. Nah, kayak gini. Ini yang layar ketiga. Nah, layar Kak, keempat. Kak, saya mau nanya deh. Ya, Kananta. S-nya itu di S-nya itu artinya apa ya? Di rumusnya. Tesnya di. S yang di rumus Ruvier. Oke. Yang file ini atau di PPT? Yang file ini. Bu, enggak value untuk kakak kalkulasi Ruvier di sini bilangnya itu IR sama dengan S min 200 dibagi 10. S-nya itu nilai yang dapat dari itu kan ya? Bentar. Di PPT. Ya. Bukan yang di instruksinya, yang di instruksi dapat dari itu tuh, Ruviernya, yang di komen, Bentar. instruction.py. Oh, instruction.py. Ini. Iya, tapi kok beda banget ya? Aku dapat ini, Kak. Yang mana coba kasih lihat. Kamu Bentar. buka yang nomor 4 apa nomor 6? Nih, Oh, coba kamu yang nomor buka yang nomor 6 apa nomor 4? coba Karanta. lihat. Bentar deh. Ini udah auto save kan ya? Iya harusnya.
Ini kan ada ini ya. eh Change save di sini. Ini nih. Ini kalau mau lihat ke save atau enggak. Kalau belum ke save ya dibiarin dulu. Nah, file nomor Oh, 6-nya soalnya itu guys masih banyak bahasa Rusianya makanya kakak nggak pakai yang nomor 6. Coba searchin Kanata. aku pakai kayak yang 4 kayaknya deh. Tab ya. Coba search. Oh iya iya kelihatan kelihatan. Oke, aku akan majuin code aku ke nomor 4 ya. Ya, dipindah ke nomor 4. Yang main aja. Coba. Oke, terima kasih Kak. Oke. Yang instruksinya ada kan? Udah ada kan? Iya, iya. Rumusnya tuh nanti ada rumusnya guys ya. Ada di PPT. Cuma nanti kakak bikinin rumusnya. Ini rumusnya. Jadi rumusnya Ruvier itu sebenarnya pakai rumus asli guys kita. Jadi 3 tes itu dijumlah dikali 4 dibagi 100 apa ya? Lupa deh. Terus dapat indeks kan. Nah, indeksnya nanti ditentuin berdasarkan kategori umur. Dia masuk ke yang rendah, tinggi atau sebagainya. Tuh. Nah, buat desainnya tadi ini ya, guys ya. Sama desain keempat. Desain keempat itu tulisannya satu, cuman inputnya ada dua ya. Nah, tulisannya satu, cuman dia pakai inputnya ada dua. Finish. Nah, inputnya. Kakak nggak jago desain, guys. Jujur li ya. Nggak jago ngoding. Jadi desainnya ya kayak gini. Nah, ini tes 2 sama tes 3. Nah, kayak gini ya. Berarti teman-teman bisa bikin layar ketiga, empat. Kelasnya kita samain aja biar nggak bingung. Ya, untuk kelas layar ketiga yaitu namanya apa ya? Layar ketiganya check sheet ya. Check sheet dari screen dev unit tuh. Layar keempatnya namanya adalah Pulse SCR2 ya. Karena dia minta inputan kedua. Nah, ini coba dibikin dulu kelasnya. Nanti kakak akan pindah screen-nya ke Figma. Dan teman-teman mencoba membuat isi dari layarnya sendiri ya.
berdasarkan desain yang kakak bikin. Coba ini ditulis dulu nama kelasnya biar samaan. Terus kalau bisa nama inputnya konsisten ya teman-teman ya. Kayak misal lay result nanti yang result 2 berarti ya lay result 2 kayak gitu. Ya, kan ada nanti ada input result 1 yang ini udah kita bikin. Nanti di pulse 2 ada input result 2 sama input result 3. Jadi total ada 3 input result ya. Ayo silahkan ditulis dulu ini nama kelasnya. Oke. Oke, silakan dibikin ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak nih? Nah, jadi kan ini komponennya kan sama nih ya. Label, ada text input, ada sama button. Cuman beda kayak isinya doang sama variabelnya. Ini yang layar ketiga ya teman-teman ya, jangan kebalik. Ini yang ini itu text sheet. Yang ini itu pulse SCR 2. Oke, silahkan dicoba bikin dulu ya. Kalau ada yang tanya atau bingung. Nah, kalau kalian nggak mencoba nanti
nggak mencoba sendiri, kalian nanti tidak akan explore, guys. Jadi kalian harus mencoba bikin sendiri ya dua layar itu. Syukur-syukur kalau kalian bisa bikin nextnya juga ya. Saya sama kayak contoh yang sebelumnya kakak udah terangin. Oke, silakan dicoba-coba. Kita masih ada waktu 15 menit. Debuggingnya atau kakak ceknya di minggu depan ya. Jadi misal belum selesai, boleh didebug sendiri nanti setelah kelas juga. Oke, silakan dibikin ya. Sesuai sama layout yang digambarkan. Ada yang mau tanya? Ada yang bingung? Nggak ada? Oke, dibikin ya. Dibikin ya, dibikin. Nyoba ya, nyoba bikin layarnya sendiri. Yes, kakak, ke kamar mandi bentar. Aku udah balik ya, guys.
Kalau ada tanya, silahkan. Oh, kita mulainya tadi 19.15 ya, guys. Berarti selesainya 20.45 ya. Oke, nanti aku cek deh kalau ada yang udah selesai bikinnya. Nanti kakak cek bisa apa? Kasih lihat.
Mana ada yang udah bisa, guys? Ada yang udah bisa belum? Ayo dicoba dulu, dicoba-coba. Kakak kasih waktu sampai 3 eh 20 40 ya. Berarti 6 menitan lagi. Jadi kakak kasih beberapa hint ya. Beberapa hint tambahan. Ntar kakak cek gimana progresnya masing-masing. Kayak gini Kak. Asman selesai. Iya, tapi nggak tahu benar atau enggak.
Coba boleh lihat. Wis. Oke, bener itu Asman. Mantap. Oke. Oke, bagus. Asman, keren Oke, keren. Kak. Nah, Asman selesai nih guys. Ada yang selesai nggak nih? Selain Asman. Sudah kayaknya saya. Kayaknya udah. Ya, gimana Kananta? Ntar ya, Kak. Oke, aman. Mantap. Next. Oke. Hmm. Sudah sampai sini dulu. Habis itu kembali ke sini. Oke. Oke, benar itu kurang di adjust dikit doang tuh, Kananta. Mantap. Oke. Oke, mantap guys. Nah, yang belum, ya coba dicoba ya. Kalian harus nyoba kritik guys. Kalau jadi kan kalian udah di Python Pro 2 dan ini udah level paling expert di AlgoNova lah untuk Python ya, yang paling expert. Nanti kalian bakal nyoba bidang-bidang yang lain juga. Jadi kalian harus ngorek ya, ngulik kata kakak ya. Kalian harus bisa baca polanya, caranya bikin ini harus kalian bisa baca polanya. Karena apa guys? Ya, karena apa? Di namanya development itu pasti ada namanya documentation. Misal kakak mau bikin aplikasi Kivi, itu, nah ada namanya documentation. Nah, kalian itu bakal berhadapan yang namanya dengan documentation, di mana documentation itu adalah membaca, memahami pola, dan membaca codingan orang lain. Makanya itu kenapa kakak kasih contoh, lalu kalian coba terapin. Itu adalah alasan kakak eh, membuat ini ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah, dari hari ini kita kan belum ada teori baru kecuali ini ya deh. Apa? Measure apa? Measure sih feedback ya. Feedback ya sesuai dengan yang kakak sampaikan ini. Nah, harusnya teman-teman hari ini juga kita akan membuat namanya objek clock atau jam. Cuman ini kakak hold dulu, kita kerjain di selanjutnya. Dan karena kenapa, teman, kita masih ada waktu ya untuk QV ini kita sampai, nah kita sampai pertemuan depan. Jadi pertemuan depan kita apply fitur, sekalian kita apply waktu kalau misal ada yang cukup ya, waktunya cukup ya. Kita apply timer gitu. Jadi kakak milih kakak lebih suka kalau kalian itu simple tapi kalian paham sama apa yang di coding daripada yang lengkap tapi kalian nggak paham. Kakak lebih suka yang kayak gitu. Itu dari hari ini materi hari ini kira-kira ada pertanyaan ya teman-teman? Nggak ada? Coba coba kakak mau tanya resultant dari Rusdi sama Arjun deh hari ini ya. Yang kemarin kan udah yang lain lah teman Hafiz. Arjun, Arjun, hari ini kita ngapain aja Jun? Coba dirangkum. Bikin tak cek dulu. Ya, boleh. Bikin berapa layar? Nah, Nambah berapa layar Jun? lima. Hari ini? Aku belum sih. Belum. Ya, kan kan full screen, check sheet sama full screen 2 kan?
Ya, benar. Oke. Berarti Ajun masih belum ya. Hafiz gimana? Hafiz yang dua layar tadi selesai atau belum juga? Masih belum. Terus dia gimana? Yang dua layar tadi selesai atau belum nih, Rizky? Selesai, Kak. Oh, Selesai. udah. Udah. Oh, ya udah. Kakak cek di minggu depan kalau gitu ya. Udah. Berarti yang belum selesai dicoba ya, guys, diulik-ulik, diselesain. Hmm. Nanti kakak cek, nanti kita baru apply fitur, gitu ya. Jadi di minggu depan itu kita masih di aplikasi ini, teman-teman. Lalu nanti kita akan masuk ke namanya data science. Nah, data science ini lebih seru, guys. Codingannya sedikit, tapi logikanya banyak. Logiknya banyak, data science. Gitu. Nanti kita pakai nggak pakai VS Code, nanti kita pakai alat yang namanya Google Colab. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selamat sekolah besok ya dengan begadang nih Bangkok. Semoga bermanfaat apa yang kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kasih Kak. Oke, sama-sama. Dadah, ya.